Setelah BrahMos, Filipina ingin mengakuisisi 7 helikopter ALH-MKIII dari India. Presiden Marcos tertarik dengan tawaran. Selama kunjungan perdana Kepala Penjaga Pantai Filipina, PCG ke India pada bulan Agustus tahun ini, demonstrasi penerbangan di atas helikopter ringan tingkat lanjut, ALH-MKIII menarik minat negara Asia Tenggara tersebut. Pada hari Minggu, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mengatakan India telah menawarkan untuk menyediakan 7 helikopter kepada PCG. Rilis Kantor Komunikasi Kepresidenan pada tanggal 5 November menyebutkan Presiden Marcos akan membahas usulan tersebut dengan Departemen Perhubungan, DOTER, dan PCG. Pernyataan tersebut diawali dengan pertemuan antara Presiden Filipina dan Duta Besar India untuk Negara Kepulauan Sambu Kumaran. Jika kesepakatan ini berhasil, Filipina akan menjadi negara pertama yang membeli ALH-MKIII. Sebelumnya, mereka adalah pelanggan ekspor pertama rudal jelajah supersonik BrahMos yang diproduksi berdasarkan usaha patungan dengan Rusia. Komunike tersebut mengatakan bahwa helikopter tersebut akan membantu membangun kemampuan pencarian dan penyelamatan penjaga pantai negara tersebut dan juga akan meningkatkan kemampuan keamanan maritimnya. ALH Mark III adalah varian dari helikopter Dhruv asli. Varian Mark III telah dilantik ke Angkatan Laut dan Penjaga Pantai India. Ini adalah helikopter multiperan, multimisi, dan serbaguna dalam kategori 5,5 ton. Seperti yang Anda dengar beritanya, sebenarnya ada masalah berkelanjutan yang harus kita tangani, dan kita harus meningkatkan kemampuan kita, lanjutnya. Pabrikan pesawat India Hindustan Aeronautics Limited, HAL, melakukan penerbangan demonstrasi pelanggan dengan kapal ALH-MK3 di Goa untuk Kepala Penjaga Pantai Filipina Laksamana Artemio M. Abu pada Agustus tahun 2023. Duta Besar Kumaran telah mengkonfirmasi bahwa pembicaraan sedang berlangsung antara pemerintah India, PCG, dan DOTER untuk penyediaan 7 helikopter untuk operasional pencarian dan penyelamatan maritim serta layanan kemanusiaan badan tersebut. Diskusi berjalan dengan sangat baik. Penjaga pantai, Filipina, sangat tertarik. Mereka telah menerbangkan helikopter. Saya meminta pertimbangan Anda karena itu akan menjadi program yang sangat positif, kata Kumaran kepada Presiden Marcos. ALH-MKIII saat ini dikerahkan bersama Angkatan Laut dan Penjaga Pantai India. Kumaran menggarisbawahi hal ini dalam pertemuan tersebut, menyarankan agar helikopter tersebut dapat digunakan untuk operasi keamanan yang lebih aktif yang dapat membawa orang dan barang. Jadi, 7 helikopter ini adalah solusi optimal, mengingat perubahan persyaratan bagi penjaga pantai Filipina untuk berperan lebih aktif dalam keamanannya, tambah Kumaran. ALH Mark III dilengkapi dengan radar pengawasan paling modern yang dapat mendeteksi dan mengidentifikasi kapal dan perahu hingga jarak 120 mil laut untuk memungkinkan penjaga pantai tetap waspada di seluruh wilayah pesisir India. Sensor elektrooptiknya memungkinkannya memantau kapal terkecil sekalipun pada jarak hingga 30 mil laut. Selain pengintaian maritim, helikopter ini dapat melakukan operasi pencarian dan penyelamatan jarak jauh. ALH-MK3 juga dilengkapi dengan senapan mesin berat untuk menjalankan misi kepolisian. Penjaga pantai India dan Filipina juga menandatangani Memorandum of Understanding, MOU, pertama mereka pada bulan Agustus tahun 2023, yang membuka jalan bagi lebih banyak pertukaran informasi di bidang maritim, dan Filipina telah menunjukkan minat yang besar terhadap perangkat keras militer yang ditawarkan India, termasuk ALH Mark III dan kapal perang buatan dalam negeri. Pengiriman rudal jelajah supersonik BrahMos dijadwalkan pada kuartal pertama tahun 2024. Filipina berusaha memodernisasi militer sebuah kapal yang terdampar di perairan dangkal terpencil di Laut Cina Selatan yang diperebutkan dengan sengit, membawa bendera Filipina, telah menjadi simbol perlawanan terhadap ekspansi Tiongkok dan titik konflik yang semakin meningkat di dunia. Kapal itu terdampar di Filipina pada tahun 1999. Kapal itu bobrok dan memerlukan perbaikan. Namun blokade Tiongkok membuat perbaikan tidak mungkin dilakukan. Pangkalan ini sering disebut sebagai pangkalan militer yang paling tidak terduga. Kapal era Perang Dunia II itu selama ini berdiri di perairan dangkal, sengaja berpijak di Second Thomas Soal di Kepulauan Spratly. Sierra Madre kini menjadi kapal karam yang dilanda keanehan laut dan cuaca. Namun Filipina tidak bisa mundur dan menyerahkan Laut Cina Selatan kepada Beijing. Hal ini secara strategis terlalu penting tidak hanya bagi Filipina tetapi juga bagi negara-negara pelayaran laut lainnya.
Oleh karena itu, Filipina terus mengirimkan pasokan ke segelintir marinir yang tinggal di kapal tersebut. Sebuah tindakan yang telah berulang kali dihalangi oleh Tiongkok, yang menuntut pemindahan kapal tersebut.